kita, Ustadz Ariful Bahri Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat tersebut tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah atas rahmat Allah Azza wa Jal, kita bisa bertemukan kembali. Kali ini kita kajian online bersama Ustadz Ariful Bahri Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah kajian perdana kita bersama Ustadz. Dan kami selaku panitia mewakili jamaah mengucapkan jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan untuk bisa mengisi kajian kita di sela-sela kesibukan Ustadz mengisi kajian rutin berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi Madinah. Izin kami bacakan CV-nya Ustadz. Allah lanjut. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Ustadz lahir di Air Tiris di Kampar di Riau. Pendidikan beliau S1, S2 dan S3 semuanya di Universitas Islam Madinah, dan jurusan terakhir beliau adalah akidah. Beliau Hafizahullah Ta'ala lulus doktor tahun 2023 dengan nilai mumtaz, dan jabatan utama beliau saat ini adalah pengisi kajian rutin bahasa Indonesia di Masjid Nabawi sejak 2019. Waktu setiap ba'da maghrib dan insya Allah juga ba'da subuh ya Ustadz ya. Dan tempatnya di KIT 19 di Masjid Nabawi. Materi yang disampaikan oleh beliau biasanya berkaitan dengan haji pada saat musim haji dan keutamaan Madinah di luar musim haji. Karya beliau salah satunya yang akan kita bahas yaitu Mahkota Surga, buku Mahkota Surga, di mana ini adalah impian untuk anak soleh dan soleha. Julukan beliau di Madinah yaitu sebagai Ustadz Indonesia di Masjid Nabawi. Intinya beliau adalah ulama yang berasal dari Riau yang sekarang berdakwah langsung di Masjid Nabawi dan fokus di bidang akidah dan pendidikan anak. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan dari beliau. Dan kembali kita ucapkan Alhamdulillah karena kita dipercaya untuk membahas buku yang Ustadz tulis sendiri yang tadi disampaikan yaitu Mahkota Surga, di mana buku tersebut membahas tentang tarbiyah dan pendidikan untuk anak-anak kita dalam memahami Islam, melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan yang Allah sampaikan di Al-Quran dan juga disampaikan di sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema kewajiban orang tua kepada anak-anaknya, dan insya Allah kedepannya kita akan bahas tema-tema menarik lainnya. Mungkin secara waktu kajian kita sedikit berbeda, di Indonesia udah terlalu malam, tapi insya Allah semua kesulitan yang kita hadapi dalam mengikuti kajian ini tercatat sebagai amalan yang diterima dan diberikan pahala yang setimpal. Dan untuk jemaah yang di Eropa dan di Kanada, insya Allah ini adalah waktu memasuki waktu siang dan juga waktu pagi hari, dan semoga upaya kita mengikuti kajian di hari libur di sana juga tercatat sebagai amalan soleh yang kita bawa nantinya kelak di akhirat. Allahumma amin. Mungkin untuk berikutnya ada tata tertib yang akan disampaikan oleh rekan kita Abu Zaki. Mungkin Fadol Abu Zaki bacakan tata tertib kajian sebelum kita mulai kajian. Masih mute untuk maju Abu Zaki. Baik, Afwan, Bang Dodi. Baik, Ana bacakan tata tertib kajian online via Zoom meeting di Groba Muscat. Pertama, kami mengharapkan peserta menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kedua, mematikan fitur video dan memute mic atau audio pada saat join dan juga pada saat kajian berlangsung. Ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, insya Allah sesi tanya jawab akan ada di akhir kajian. Kami harapkan agar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan tema pada kajian pada hari ini. Kelima, kami persilakan bagi ikhwan jika ingin bertanya langsung pada Ustadz bisa menggunakan fitur video dan audio pada saat bertanya. Dan untuk akhwat, kami harapkan agar pertanyaannya dikirimkan kepada kami sehingga bisa kami bacakan pada Ustadz. Dan terakhir, kami mengharapkan
menghargai sesama di dalam mengikuti kajian ini dan berharap untuk mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Anda kembalikan pada antum, Bang Dodi. Jazakallah khair. Jazakallah khair, barakallahu fikum, Bu Zaki. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah. Kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian Fadhilatul Mazkurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana sore hari di Madinah, mungkin malam hari di negara kita yang tercinta, kemudian masih sore hari juga di sebagian daerah sekitarnya. Alhamdulillah pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk saling memberikan motivasi nasihat, membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk sedikit, sebenarnya kami tidak mau membahas tentang tulisan yang mungkin kami pun malu sedikit membacanya karena ini hanya sedikit oret-oretan saja, yaitu tentang masalah mahkota surga. Karena memang surga itu artinya adalah impian setiap orang tua, karena banyak di antara mereka yang masuk surga dan memang tidak ada di antara kita yang masuk surga karena amalan yang kita buat. Kita masuk surga yang pertama secara otomatis adalah taufik, karunia, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian banyak juga orang yang masuk surga karena amalan orang lain. Banyak orang yang masuk surga karena amalan orang lain. Dan itulah yang terjadi antara hubungan antara orang tua dengan anak. Bisa jadi orang tua masuk surga karena Allah, kemudian karena anaknya, ataupun sebaliknya, bisa jadi seorang anak masuk surga karena Allah, kemudian karena orang tuanya. Dan itu merupakan di antara hal hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebahagian kaum muslimin. Dan kita menginginkan bagaimana nanti kita, keluarga, anak, cucu, keturunan saling memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita kenal dengan mahkota surga. Betapa banyak orang tua yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga bukan karena mungkin dia sibuk dengan dunianya, mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia memiliki anak-anak yang saleh dan salehah yang pada akhirnya menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah muqaddimah dulu. Karena bagaimanapun di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin adalah melangsungkan pernikahan yang tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang itu bagian daripada fitrah adalah menikah untuk melahirkan keturunan. Makanya akan kita dapatkan beberapa ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan sedikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk menikah dan tujuan daripada pernikahan tersebut adalah untuk mendapatkan ibadah kepada Allah, kemudian melahirkan keturunan yang dengan keturunan tersebut kita akan saling memudahkan mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan untuk saling memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat yang diketahui oleh semua kaum muslimin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara salah satu karunia Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berpasang-pasangan. Dan itu merupakan bagian daripada fitrah. Kecenderungan kepada lawan jenis itu adalah bagian daripada fitrah yang tidak boleh terelakkan. Kemudian dari itulah dijadikan keturunan yang itu akan menjadikan seorang muslim atau seorang manusia akan bangga, akan bahagia dengannya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan hendaklah kalian menikah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian menikah. Dan menikah itu adalah dengan wanita-wanita yang salehah atau menikah dengan laki-laki yang saleh. Jadi standar dalam agama itu adalah kesolehan. Ini merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena memang di antara salah satu orang tua yang terbaik yang menginginkan anak yang terbaik adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu kesolehannya. Dan soleh itu merupakan di antara titik awal untuk mendambakan anak-anak yang saleh dan salehah. Bahkan nanti akan kita jelaskan, namun sekarang karena pembahasan soleh ini telah kita sebutkan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan salah seorang hamba yang bernama Khadir. Nabi Musa alaihissalam kita tahu dia adalah seorang nabi ulil azmi. Khadir adalah seorang hamba yang saleh. Ada yang menyebutkan beliau adalah seorang nabi. Dan kalau kita lihat secara fisikal, Khadir ini adalah disebutkan oleh para ulama, beliau itu adalah seorang budak hamba sahaya. Dan beliau itu adalah berwarna hitam pekat legam. Tapi ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena memang standar yang diinginkan oleh Allah kepada hamba adalah bagaimana hamba itu menjadi orang saleh. Warna kulit, pangkat, jabatan, tahta, kedudukan, itu tidak pernah dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kita akan temukan contoh-contoh dalam Al-Quran itu ada contoh yang terbaik. Misalnya, Luqman. Kita semua kenal dengan Luqman. Dan di dalam pembahasan ini ada Luqman. Karena Luqman itu adalah contoh terbaik dalam pendidikan anak. Tapi tahukah siapa kita Luqman? Luqman itu adalah salah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena di dalam prinsip agama itu ada dua. Ada hikmah, ada ilmu. Ilmu itu hanya secuil. Bahkan sebahagian disebutkan in a'taitahu kullah a'taitaka ba'dah. Kalau sekiranya kamu menghabiskan seumur hidup semua waktumu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan kepadamu sedikit saja. Karena ilmu itu terlalu luas. Dan Allah menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tak dibagi ilmu kecuali sedikit saja. Kemudian yang kedua hikmah. Sedangkan hikmah lain. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia telah diberikan sesuatu yang terbaik-terbanyak oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini dapat kita bedakan antara ilmu dengan hikmah. Ilmu, tidak ada yang di antara kita yang berilmu kecuali sedikit. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan tentang Khadir juga, tentang masalah ilmu. Sedangkan hikmah itu diberikan oleh Allah dengan leluasa kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Dan salah satunya adalah Luqman. Maka Luqman itu dipanggil dengan Luqman Al-Hakim, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Dan tahukah kita ikhwatul Islam siapa itu Luqman? Luqman itu berasal dari sebuah daerah yang bernama Naubah. Naubah itu antara Mesir dengan Sudan lah kalau sekarang. Itu daerah Luqman, seorang hamba yang diberikan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tahukah kita bagaimana sifat dan fisikalnya? Dia itu adalah seorang hamba yang paling hitam. Coba kita tengok keluarga seorang hamba yang hitam. Beliau paling hitam. Beliau budak hitam, hamba sahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Kemudian Allah ceritakan, bahkan dinamakan surat dengan namanya. Dan sebagian para ulama menyebutkan beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam, yang pada akhirnya beliau berasal dari Naubah antara Mesir dengan Sudan. Kemudian majikannya memerdekakan dirinya karena hikmah yang ia punya.
Pernah suatu ketika majikannya mengatakan, wahai Luqman, coba bawakan kepadaku sesuatu yang terbaik dalam hewan kambing, misalnya kambing. Bawakan kepadaku 2 jenis yang terbaik. Maka dibawa oleh Luqman lidah dan hati. Keesokan harinya, majikannya kembali bertanya, wahai Luqman, bawakan kepadaku dalam hewan tersebut 2 hal yang paling buruk. Maka Luqman kembali membawa lidah dan hati. Sehingga majikannya bertanya, wahai Luqman, kemarin aku minta yang terbaik, engkau bawa ini. Sekarang aku minta yang paling buruk, engkau bawa ini juga. Maka di saat itulah Luqman menjawab, 2 ini adalah yang terbaik kalau kita pandai menggunakannya, lidah dan hati. Dan 2 ini menjadi yang terburuk kalau kita salah dalam menggunakannya. Maka di saat itulah terkejut majikannya. Ternyata dia adalah orang yang cerdas, diberikan kebijaksanaan. Maka di saat itulah dibebaskan Luqman. Kemudian dikala Luqman ini bebas, dia pergi bertemu dengan Nabi Daud. Kemudian dikala bersua dengan Nabi Daud melihat bahwa dia itu adalah orang yang diberikan hikmah kebijaksanaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semenjak itulah Luqman menjadi orang yang mendidik anaknya Sulaiman. Maka Sulaiman terkenal dengan hikmahnya. Belajar dari Luqman. Nah, kalau kita tengok ikhwatul Islam, Luqman itu seorang yang budak, hamba sahaya, hitam, legam, pekat. Tapi dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Diceritakan sejarah dia dengan anaknya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Allah bercerita tentang Luqman, dan Luqman berbicara kepada anaknya, dan dia sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, disitulah agar kita tahu ternyata awal mula yang harus kita cari itu adalah masalah kesolehan. Makanya dalam masalah kawin, menikah, standar itu adalah saleh. Dan itu sulit. Karena sebahagian kata-kata yang boleh diterima, di antara salah satu yang tidak bisa menerima nasihat, adalah orang yang sedang tumbuh cinta dalam hatinya. Makanya kalau kita perhatikan pemuda, kalau sudah mulai tumbuh rasa cinta kepada lawan jenis, ingin melangkah kepada pernikahan, itu sulit untuk dinasihati. Oleh karena itulah agama melarang kita berhubungan dengan lawan jenis tanpa kebenaran, tanpa kemaslahatan. Kenapa demikian? Karena nanti bisa jadi salah melangkah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La tazawwajun nisaa li husnihin fa'asa husnuhunna an yurdihin. Jangan pernah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkan dirinya, mendatangkan keburukan dalam hidupnya. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambung lagi, wala tuzawwijuhunna li amwalihin fa'asa amwaluhunna an tudghihun. Jangan pernah kalian menikah perempuan karena hartanya. Karena bisa jadi hartanya membuatnya melampau batas. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din. Akan tetapi carilah yang berkaitan dengan agama. Kemudian apa kata Nabi? Sungguh hamba sahaya wanita yang sebahagian hidungnya terpotong dan berkulit hitam, tapi taat kepada Allah lebih baik bagi kalian. Maknanya ikhwati Islam, ternyata pernikahan itu sumber awal itu bukan yang lain, tapi sumber asas awal itu adalah kesalehan dan ketakwaan. Kenapa demikian? Karena nanti akan berefek kepada anak dan keturunan. Makanya tadi kita contohkan Luqman. Luqman itu seorang yang berwarna hitam, budak sahaya, hitam, pekat, legam. Begitu juga dengan Khadir. Khadir itu seperti itu juga. Khadir itu hitam, hamba sahaya, budak. Maka dari sinilah sebagian para ulama mengatakan Khadir itu bukan Nabi. Kenapa demikian? Karena dia hamba sahaya. Dan Nabi bukan berasal dari hamba sahaya. Nabi berasal dari keturunan yang terbaik. Dan tidak ada Nabi yang berasal dari hamba sahaya. Terlepas daripada itu semua, cerita yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang Khadir dan Musa alaihissalam. Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika Musa dan Khadir datang ke suatu kampung, kemudian di kampung tersebut mereka ingin minta dijamu. Ternyata orang kampung tersebut adalah orang kampung yang paling bakhil. Bakhil, kikir, pelit, kedekut. Tidak mau membantu orang lain. Kemudian dalam saat-saat seperti itu,
Maka Khadir dan Musa alaihissalam melihat ada sebuah rumah yang ada di kampung ini. Rumah ini hampir tumbang, hampir rusak, hampir roboh. Maka di saat itulah Khadir memperbaikinya. Saking pelitnya orang kampung tersebut, karena rumah ini milik orang anak yatim. Jadi mereka tak peduli. Karena terkenal dengan bakhil kikir. Sehingga Allah mengutus Nabi Musa dan Khadir untuk memperbaiki rumah tersebut. Maka Nabi Musa bertanya, dan itu salah satu yang menyebabkan Nabi Musa berpisah dengan Khadir. Tapi intinya pertanyaannya, wahai Khadir, kenapa engkau melakukan yang demikian? Kira-kira apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Atau apa jawaban Khadir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah ini adalah milik dua orang anak yatim. Dan kita tahu yatim adalah orang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu disebut dengan yatim. Sedangkan orang yang meninggal ibunya dan dia belum balik, apa namanya? Nanti kita cari sendiri. Kalau bahasa kitanya mungkin piatu ya, tapi ada istilah dalam bahasa yang disebutkan dalam agama. Terlepas daripada itu semua. Sehingga Khadir mengatakan, wa ammal jidar, adapun rumah ini sengaja kita perbaiki. Karena rumah ini milik dua orang anak yatim. Artinya mereka masih kecil. Namun kampung itu kampung yang bakhil, tak ada yang bantu untuk memperbaiki rumah. Mereka tinggal di sini, warisan orang tuanya. Kemudian apa sambungan ayatnya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Kemudian ketahuilah wahai Musa, di bawah rumah ini ada perhiasan, ada emas, ada intan, ada warisan dari orang tuanya. Baik, kemudian apa hubungannya? Wa kana abuhuma salihah. Dan Allah menjaga warisan untuk anak yatim ini, alasannya bukan karena anak yatim. Bukan yatim itu yang menjadi alasan. Sehingga Imam Ibnu Katsir dikala menafsirkan ayat ini, dia mengatakan tidak ada keutamaan untuk mereka berdua. Maknanya Allah tidak menceritakan keutamaan tentang dua anak yatim. Ternyata yang difokuskan oleh Allah adalah ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wa kana abuhuma salihah. Ternyata ayahnya, kedua orang tuanya, ada orang tua yang saleh. Ternyata orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kemudian ternyata tafsir ayat ini tidak sampai di sini saja. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Yang saleh itu bukan ayah kandungnya. Yang saleh itu adalah kakeknya, kakeknya lagi, sampai nomor 7. Di antara tanda Allah memberikan balasan kepada kesolehan kakeknya, Allah jaga 7 turunan. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau kita ingin keturunan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan semua kita ingin dijaga keturunannya oleh Allah, maka syarat mutlak atau syarat yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Dengan kesolehan kita tersebut, Allah jaga anak kita. Karena di antara yang paling kita risaukan dikala kita sudah menikah, kemudian kita punya anak, semua kaum muslimin, saya, kita semuanya, yang paling kita risaukan adalah anak. Saya sakit, nanti anak makan apa? Kalau saya tidak bekerja, nanti anak tinggal di mana? Kalau saya meninggal, nanti anak seperti apa? Itu kerisauan kaum muslimin. Tapi Allah sudah memberikan jawaban. Yang bertanggung jawab untuk menjaga anak kita, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita salah satu penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah kesalehan. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Untuk mendapatkan kesalehan, maka kita sebagai orang tua, ayah dan ibu harus menjadi orang tua yang saleh. Makanya Allah menyebutkan wa ankihul ayama minkum wassalihin. Makanya tadi kita menyebutkan biasanya orang yang kenapa dalam agama itu dilarang pacaran dan yang semisalnya. Karena itu tanda ketidaksalehan. Kalau di awal saja kita mulai dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, itu efeknya kepada nanti anak dan keturunan. Sehingga dalam agama itu standarnya kesolehan yang tadi kita sebutkan, kemudian dikala, karena tadi kita menyebutkan ada beberapa orang yang sulit untuk dinasihati, salah satunya adalah orang yang jatuh cinta, dikala tumbuh cinta kepada lawan jenisnya, itu sulit untuk dibagi nasihat. Solusinya satu saja, kawinkan, nikahkan, itu baru. Makanya kalau ada seorang anak sudah mengenal lawan jenis,
Tanyakan kepadanya. Daripada dia berbuat maksiat, tanyakan kepadanya, kamu ingin kawin atau ingin sekolah atau ingin kuliah? Kalau dia ingin kawin, kawinkan. Kalau sekiranya dia ingin sekolah, sekolahkan. Jadi kawinkan, sekolahkan. Karena memang hukum asalnya tidak ada orang kawin yang kaya. Kalau ada orang yang menikah kaya, tentu kita bertanya, kenapa dia kaya? Karena hukum asalnya menikah itu adalah miskin. Karena orang yang menikah itu kan 20 tahun. Macam mana dia bekerja umur 20 tahun? Sehingga yang ditanya itu kalau dia kaya dari mana duitnya? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau dari warisan? Atau Allah alam? Jadi pertanyaannya itu kalau orang yang baru menikah, itu hukum asalnya tidak kaya. Miskin. Kalau kaya itu yang ditanya, kenapa dia kaya? Bisa jadi orang tuanya kaya. Berarti orang tuanya kaya, bukan dia. Karena memang ikhwatul Islam, untuk mendapatkan kekayaan itu adalah dengan menikah. Maknanya orang yang menikah belum kaya. Setelah menikah nanti mereka kaya. Sama dengan kita ikhwatul Islam. Kapan Allah bukakan rezeki untuk kita? Kapan kita bekerja? Kapan? Setelah kita menikah. Kemudian dulu ketika menikah orang tua yang biayai semua. Karena itu faktor. Makanya apa kata Allah? Iya kunu fuqara. Kalau kalian fakir, Allah yang kayakan. Karena memang rata-rata orang menikah itu tidak ada yang kaya. Itu hukum asalnya. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa contoh yang terindah dalam masalah ini tentang masalah pernikahan. Tapi intinya adalah kesolehan. Makanya di dalam kitab ini kami juga sebutkan, tapi nanti ya, bahwa di antara kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya. Kalau orang tua melalaikan dalam masalah ini, anak yang ingin menikah, tapi mereka membuat berbagai macam alasan, sehingga anak keturunannya jatuh ke dalam dosa, maka semua dosa itu tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Sehingga itu bukan perkara yang main-main ternyata. Misalnya ada seorang lelaki, sudah mulai menikah, sudah mau menikah, tapi orang tua mengatakan, nanti kamu bagi makan apa istri kamu? Kalau kamu menikah, kamu kan masih kuliah, kamu belum bekerja. Itu betul ikhwati Islam, itu kekhawatiran orang tua. Tapi kita lupa, kalau yang menjamin mereka itu adalah Allah Azza wa Jalla. Disitulah ujian kita bersama, cabaran yang tidak ringan. Saya juga orang tua, kita semua orang tua. Kenapa demikian? Karena kalau mereka berbuat dosa itu banyak. Berbuat dosa, pemuda itu banyak sangat. Fitnah yang terbesar pemuda-pemudi. Setiap kali mereka berbuat dosa, dan orang tua menghalangi mereka, maka setiap dosa itu ditanggung jawab oleh orang tuanya. Jadi bahaya. Dan kita tidak menyadari yang demikian. Makanya kita lihat para ulama atau para sahabat dulu. Jangankan para sahabat, Nabi saja menikahkan putrinya yang paling dia cintai. Pemimpin wanita-wanita di surga, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Darinya lahir keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Tahukah kita macam mana dia menikah? Maharnya 4 dirham sahaja. 4 dirham itu kalau uang kita, dirham dulu ya, 200.000. Ternyata menikah itu senang, modalnya sedikit. Yang mahal itu walimah, kenduri itu yang mahal. Sedangkan pernikahan itu sedikit. Dan cerita pernikahan Ali dengan Fatimah, pernikahan yang paling indah, tapi sangat senang. Karena Fatimah itu banyak yang lamar, jadi pembahasan kita kemana-mana ya. Intinya ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi Fatimah itu banyak yang melamar. Bahkan Abu Bakar ikut melamar, Utsman juga ikut melamar, Umar ikut melamar. Nabi selalu bagi alasan. Dia masih kecil. Tiba-tiba ada salah seorang wanita datang kepada Ali, wahai Ali, banyak yang datang melamar Fatimah. Coba kamu datang kepada Nabi, lamar Fatimah. Ali mengatakan, saya ini miskin. Saya tidak bekerja. Coba lihat, saya ini miskin, saya tidak bekerja. Bukan berarti Ali tidak berusaha. Bahkan dia pejuang. Waktunya habis berjuang berjihad. Kemudian saya miskin, saya tidak bekerja. Maka wanita ini mengatakan, kalau kamu datang bertemu dengan Nabi, Nabi pasti bagi kamu. Maka di saat itulah Ali memberanikan diri. Kemudian sampai bertemu dengan Nabi, Nabi silakan masuk seperti biasa. Kemudian Nabi tanya, maka Ali diam saja. Karena biasanya Ali dengan Nabi biasa, sepupu, anak angkat, bahkan Ali tumbuh bersama Nabi. Tapi kali ini Ali gugup, takut. Nabi tanya, Nabi tengok Ali tak bisa berbicara. Setelah sekian lama duduk, apa kata Nabi? Ka'annaka turidu Fatimah. Kamu ingin nak kawin dengan Fatimah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, baru Ali mengatakan iya. Kemudian di saat itulah, karena Nabi tak tolak. Karena Ali itu adalah orang yang terbaik, tumbuh Nabi yang jaga dia dari kecil.
sepupu dia, anak angkat dia, semuanya. Kemudian apa kata Nabi? Apa maharnya? Maka Ali melihat kiri kanan, mengingat tidak ada yang ia punya. Allahu Akbar. Kemudian di saat itulah Nabi ingatkan, bukankah kamu punya al-hutamiyah? Hutamiyah itu adalah baju besi yang dijadikan perang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah kamu punya al-hutamiyah? Maka di saat itulah Ali terkejut, ya Rasul, hutamiyah tak ada harga, 4 dirham saja. 4 dirham itu 200.000 lah yang tadi kita sebutkan doang kitanya. Maka apa kata Nabi? Tak ada masalah. Maka diambil oleh Ali al-hutamiyah, kemudian Nabi kawinkan dia, selesai. Allahu Akbar, selesai. Tapi dari kedua orang ini, Ali pemuda yang terbaik, Fatimah pemuda yang terbaik, tapi coba kita tengok macam mana pernikahan mereka. Allahu Akbar, sangat-sangat senang. Karena dari mereka lahir keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari mereka lahir orang-orang yang saleh. Karena yang terpenting adalah salehnya. Mungkin masalah keduniaan semuanya penting, ikhwatul Islam, tapi kalau kita saleh, Allah yang akan jaga kesalehan tersebut. Kalau saleh, Allah yang akan jaga kesalehan tersebut. Makanya ada salah satu kisah yang terindah, tapi ini pertemuan berikutnya ya. Itu kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau kita sebutkan dia yang punya dunia. Karena dia pemimpin kaum muslimin, khalifah. Kemudian dia punya anak 11 orang. Dikala meninggal, warisannya hanya tersisa 9 dinar saja. Tapi anak dan keturunannya, Allahu Akbar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia ditanya, maka dia mengatakan, aku diberikan pilihan antara dunia, kemudian dan sulit untuk melihat anak-anak saya dengan dunia, atau antara kefakiran dengan anak-anak yang saleh. Saya harus memilih salah satunya, dan saya memilih biarlah anak-anak saya seperti ini. Mungkin tidak ada harta, warisan hanya 9 dinar. 9 dinar itu anaknya 11 orang, tak sampai 1 dinar satu orang. Saking tidak ada warisan, padahal dunia dia punya pada waktu itu. Karena dia khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin, khalifah Umayyah. Tapi dikala meninggal tak ada warisan. Tapi Allah jaga anak dan keturunannya. Jawabannya sama. Aku tinggalkan mereka sebagai anak yang saleh, karena dia adalah orang yang saleh. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, semoga Allah mudahkan kita menceritakan kisah tentang ini. Dan kisah-kisah seperti ini, Fatihah, membuat kita berkaca apa kewajiban kita sebagai orang tua. Karena tujuan kita semuanya sama. Ingin anak yang saleh dan salehah. Dan ini adalah masalah yang paling sensitif. Masalah yang selalu dihadapi oleh kaum muslimin. Terkhusus bagi mereka yang punya anak dan keturunan. Maka insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa kembali menyambungnya pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan. Jazakumullahu khair. Sakhla Ustadz Barakallahu Fik atas kajian sampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat kajian yang disampaikan Ustadz, terutama tadi berkaitan dengan kisah Luqman dan beberapa hadis serta ayat yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin ada dari jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Fadli, silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk di eh, panitia. Oh, udah ada yang raise hand, Ustaz. Mungkin kita persilakan Tuna Neneng Umur Rizki. Silakan. Tafadhol Tuna Neneng. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam. ana izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan seseorang yang udah hijrah itu, apakah betul dosanya itu maksudnya diampuni? Tapi dosa besar itu kan anak pernah dengar tuh tidak diampuni. Jadi bagaimana seseorang itu kalau misalkan dia sudah melakukan dosa besar, untuk masuk surganya apakah dihisap atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Soalnya kan yang masuk surga itu tadi anak tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa dengan rahmat Allah. Terus yang
Ana pernah dengar itu apa namanya ya banyak ya masuk surganya itu maksudnya dengan berbakti kepada orang tua gitu kan. Eh, itu aja Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz biar Ana juga agak gimana agak tenang gitu. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum kepada Umur Rizki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kemudahan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya masalah surga, kita harus tahu ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ada seorang Bani Israel, dia pernah membunuh 100 orang. Itu bukan dosa kecil dan bukan dosa besar lagi. Itu dosa besar kuadrat. Kuadrat kalau bahasa kitanya. Pernah membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi tidak ada istilahnya dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Bahkan kesyirikan juga diampunkan kalau sekiranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, bertaubat, apalagi dosa-dosa yang lain. Kalau kita bertaubat, maka disitulah para ulama membezakan antara istighfar dengan taubat. Istighfar itu dengan lisan, taubat itu dengan hati. Kedua-duanya harus berbarengan. Iya, mungkin dosa kita tidak hilang, akan ada catatannya, tapi Allah bisa menutupnya. Maka itulah disebut dengan istighfar. Istighfar itu artinya, ya Allah tutup dosa yang saya buat. Maka itu disebut istighfar. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka di antara kaedah yang disebutkan dalam agama, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan kaedah. Selama seorang hamba tidak berlepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka harapan diampunkan banyak. Artinya bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tidak. Seorang muslim itu harus mengumpulkan dua, rasa takut dan rasa berharap. Takut akan azab Allah, berharap akan ampunan Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang banyak dosanya harus dikuatkan harapannya. Bagi mereka yang banyak ketaatannya dikuatkan rasa takutnya. Jadi setiap kita itu punya momen-momen tersendiri. Orang yang mungkin merasa banyak ketaatannya, dia harus menanamkan rasa takut. Takut ibadahnya tidak diterima. Takut kalau ria. Takut nanti kalau masuk neraka. Takut sehingga dia mengikhlaskan beribadah. Selalu bermohon kepada Allah agar ibadahnya diterima. Bagi mereka yang banyak dosanya harus banyak berharap. Berharap Allah adalah maha pengampun, maha penyayang, dan yang semisalnya. Makanya pernah Imam Al-Qurtubi pernah menceritakan salah satu kisah antara 4 orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka semua ini bercerita. Yang pertama kali bercerita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku perhatikan ayat Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kemudian, tidak aku temukan ayat yang paling indah kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kalian akan melakukan sesuatu yang dia sudah biasa. Dan kebiasaan kita adalah melakukan dosa dan salah. Seolah-olah dalam ayat ini mengatakan Allah tahu kalau kalian selalu berbuat salah dan dosa. Tapi kalau demikian, walau demikian Allah juga harus memberitahukan kepada kalian. Selama kalian datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah akan buka jalan seluas-luasnya. Sehingga Abu Bakar mengatakan ayat ini adalah ayat yang terindah dari awal sampai akhir. Disambung oleh Umar bin Khattab, aku juga baca Quran dari awal sampai akhir. Aku tidak menemukan ayat yang terbaik kecuali ayat Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu zat yang maha mengampunkan dosa. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Kemudian menerima taubat. Dan Allah maha kuat siksaannya. Apa kata Umar? Allah mendahulukan maafnya daripada siksaannya. Allah lebih dahulukan ampunannya daripada azabnya. Sehingga ayat ini menjadi ayat yang terbaik. Disambung lagi oleh Utsman, aku juga baca Quran dari awal sampai akhir. Kemudian tidak ada ayat yang terbaik kecuali ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Akan tetapi azab Allah itu juga sangat kuat. Artinya Allah mendahulukan ampunannya daripada siksaannya. Seperti yang tadi kita sebutkan, harapan
Rasa takut tak boleh terpisah. Bagi mereka yang banyak dosa harus banyak berharap. Sehingga dengannya mereka bertaubat memohon kepada Allah. Kemudian dibalas lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Aku juga baca ayat dan tidak ada ayat. Ayat yang disebutkan oleh Utsman tadi, Nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka semuanya, aku ada zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, wa anna azabi, dan azabku juga pedih. Allah dahulukan kasih sayang daripada azab. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, aku juga baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat yang terbaik kecuali firman Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang banyak dosa, banyak salah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya yang banyak memasukkan ke dalam neraka itu bukan karena dosa, iya salah satunya, tapi karena ibadah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang beribadah mereka tergiur, terpersona dengan ibadahnya. Pada akhirnya dia lupa untuk siapa beribadah dan kenapa mereka beribadah. Ibadah yang masukkan mereka ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang masuk neraka itu yang banyak pertama syuhada, yang kedua orang yang bersedekah, yang ketiga orang yang baca Quran, yang keempat adalah seorang ulama. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka tergiur, terperdaya, pada akhirnya mereka berbuat bukan untuk Allah lagi. Dan kita lihat pula ikhwatul Islam, betapa banyak mereka yang melakukan dosa, namun mereka dihantui dengan dosa dan salah, dan mereka bertaubat kepada Allah. Makanya ada salah satu kisah, seorang yang berpesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku mati, meninggal, bakar aku, bakar. Kemudian setelah kalian bakar, ambil debuku, kemudian taburkan di lautan, pisahkan antara debu satu dengan debu yang lainnya. Karena aku kalau dibangkitkan oleh Allah, pasti aku disiksa. Dan kalimat ini dia melakukan karena takut kepada Allah. Dan ingin berharap akan ampunan Allah. Dia merasa, dia bukan tidak tahu, tapi dia merasa kalau melakukan demikian, nanti Allah tidak siksa dia. Kemudian setelah dia meninggal dibakar oleh anaknya melaksanakan wasiatnya. Kemudian Allah kumpulkan abunya. Allah hidupkan dia kembali. Wahai fulan, kenapa kamu buat seperti ini? Apa jawabannya? Ya Allah, aku tidak tahan. Aku takut akan siksaanmu. Aku takut itulah yang membuat dia seperti itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meluas. Kalau kita berbicara tentang masalah ini, tidak selesai di 1 jam 2 jam nih, karena tentang ini pembahasan yang sangat luar biasa. Namun ini jawaban secara singkat saja, dan ingatlah, salah satunya adalah dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar itu artinya menutup, diambil dari kata-kata ghafara. Istighfar itu maknanya, ya Allah, tutup kesalahan yang kami lakukan. Dan kita tutup soalan ini khusus dengan perkataan yang disebutkan oleh sahabat, oleh salah seorang ulama yang bernama Fudail. Ada yang menyebutkan Hasan Al-Basri. Dia pernah bertemu dengan salah seorang yang berumur 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, hampir-hampir saja engkau sampai di pintunya. Maknanya hampir meninggal. Kemudian orang tadi terkejut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Hasan Al-Basri atau Fudail bin Iyad kembali bertanya, tahukah kamu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini mengatakan, apa maknanya? Kita selalu ucapkan kalimat ini, tapi apa maknanya? Maka Fudail bin Iyad atau Hasan Al-Basri mengatakan, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Artinya kalau kita milik Allah, wa inna ilaihi raji', maka kita akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita kembali kepada Allah, fa'a'iddi lis-su'ali jawaba, maka persiapkanlah pertanyaan yang harus dijawab. Artinya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka wajib kita mempersiapkan jawaban dari pertanyaan Allah itu sendiri. Karena Allah pasti bertanya. Maka di saat itulah orang tua ini mulai merasa, 60 tahun tadi sudah mulai merasa takut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu itu pertanyaannya. Apa jawaban Fudail? Ahsin fima baqi. Ghafarallahu laka fima madha. Maka perbaikilah sisa yang ada. Karena umur 60 tahun. Perbaiki sisa yang ada. Kalau kamu melakukan ini, Allah akan maafkan yang berlalu. Wa in asa'ta fima baqi, akhadallahu fima madha wa akhadallahu fima baqi. Tapi kalau kamu melakukan keburukan terhadap sisa yang ada, Allah akan siksa dengan semua yang pernah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Sehingga jawaban ini merupakan jawaban yang untuk kita bersama. Tentu kita ingin memperbaiki sisa-sisa yang ada agar Allah maafkan yang berlalu. Itu makna daripada kalimat ini.
panjang lagi ya, tapi cukup isinya. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada pertanyaan yang lain. Jazakumullah khair. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz Barakallahu Fik atas jawaban yang disampaikan. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Uktuna Neneng. Ada dua yang udah raise hand Ustaz. Mungkin kita Sila. persilakan. Akuna Doli. Silakan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya Ustaz. Sila. Ya, syukron jazakallah khair kepada penyelenggara sebelumnya yang sudah mengadakan kajian ini ya, yang kewajiban orang tua terhadap anak Ustaz. Kemudian juga semoga Allah panjangkan umur Ustaz dalam kebaikan dan senantiasa memberikan pencerahan kepada kami Ustaz. Amin. Mungkin pertanyaan Ana ini Ustaz. Jadi Ana bekerja jauh dari anak gitu Ustaz. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan anak pulang gitu Ustaz. Jauh sampai 1 bulan gitu Ustaz, pulang ke anak gitu Ustaz. Karena anak itu dirantau. Terus apakah ini juga termasuk melalaikan bentuk kelalaian kewajiban kepada anak gitu Ustaz? Anak-anak umur 7 tahun dan satu yang 8 tahun Ustaz. Nah juga karena ini posisinya anak-anak itu kan sekolah untuk sekolah khusus penghafal Quran gitu Ustaz. Karena anak merasa tidak mampu untuk mendidik anak untuk jadi anak yang soleh gitu Ustaz. Jadi anak tempatkan di sekolah itu. Jadi anak harus berulang 2 minggu sampai 1 bulan itu. Ya, apakah itu termasuk melalaikan kewajiban karena tidak dekat dengan anak Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron jazakallah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum kepada Bapak Doli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kepadanya keturunan anak yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kita bersama. Tentunya pertanyaan ini agak sedikit sulit kami jawab karena semua kita rata-rata banyak yang merantau. Tapi yang harus kita tahu, merantau itu bukan tujuan utama. Tapi itu sebagai untuk membuat modal supaya nanti kita bisa bersama dengan keluarga. Yang merantau dengan keluarganya alhamdulillah, yang tidak merantau dengan keluarganya, maka itu adalah wasilah untuk mendapatkan kesejahteraan mereka dalam kehidupan dan dalam ma'isyah, agar mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, agar mereka mendapatkan sekolah yang terbaik, agar mereka mendapatkan semua yang terbaik. Itu tidak salah. Tapi bagaimanapun, kalau sekiranya kita bisa selalu bersama keluarga, anak terkhususnya, maka itu lakukanlah. Kenapa yang demikian? Karena masa-masa manja mereka itu akan berlalu sekejap mata. Masa-masa manja itu kan umur 2 tahun, 3 tahun, masih peluk-pelukan. Tapi kalau mereka sudah berumur 8 tahun, 10 tahun, mereka malu lagi memeluk kita sebagai orang tuanya. Artinya tidak ada yang salah. Kewajiban kita bersama adalah bagaimana memberikan terbaik. Tapi kalau sekiranya bisa digabungkan dengan kita bisa berkumpul dengan keluarga, maka itulah yang terbaik. Apa tujuannya? Tujuannya kebaikan kebersamaan kita bersama anak tersebut akan berefek dikala nanti kita sudah tua. Makanya orang yang paling akrab dengan ayahnya ada mereka yang seorang ini mohon maaf ya, ayah atau ibu, kita semua sama. Orang yang paling akrab dengan ayah dan ibunya adalah mereka yang senantiasa membersamai anaknya dikala mereka masa-masa manja ini. Dikala mereka masa-masa kecil, tumbuh. Makanya sebagian para ahli dalam masalah anak itu, mereka bagi menjadi 3 kali 7. Atau 7 kali 3. Istilahnya 7 kali 3 atau 3 kali 7. Yaitu 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama 1 sampai 7. Kemudian 7 sampai 14, 14 sampai 21. Ini masa-masa yang betul-betul kita pandai dengan anak. Dari 1 sampai 7 itu adalah masa-masa di mana mereka menjadi raja, mereka bermanja, kita bersamanya karena sebagai seorang raja. Kemudian 7 sampai 12 di mana kita sudah mulai yang lelaki, yang anak lelaki harus berkawan dengan lebih banyak dengan ibunya, yang anak perempuan harus banyak dengan ayahnya. Sedangkan 14, 17, 14, 7 yang ketiga, 14 sampai 21 itu di mana seorang orang tua menjadikan anaknya sebagai teman karena mereka sudah balik rata-rata. Sehingga bukan lagi sebagai seorang anak biasa. Kita sudah mulai mendengarkan saran dia sudah seolah-olah menjadi teman hidup kita. Itu adalah masa-masa
3 kali 7 ini paling penting. Dan bagaimanapun kita sebagai orang tua yang merantau, kalau sekiranya itu memang keadaan, maka di saat itulah yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri, kemudian selalu menghubungi anak. Walau kita berada di perantauan, karena kita ingin mereka sekolah tahfiz, sekolah pondok, kita ingin yang terbaik, itu tujuan yang kita buat ini untuk mereka semuanya. Tapi apalah daya, kita tidak bisa bekerja di kampung halaman dengan mereka. Kita ingin memberikan yang terbaik, fasilitas yang semudah-mudahnya kalau itu bisa membuat mereka menjadi saleh. Tapi harus kita ingat, kesalehan itu bersumber dari kita. Maka di saat itulah mungkin dalam perantauan, dalam kejauhan, doa kita selalu bersama anak-anak kita. Kemudian hati kita selalu bersama mereka. Kita selalu memantau mereka. Tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita memberikan kasih sayang walaupun melalui jarak jauh. Dan kalau Allah mudahkan kita selalu berkumpul dengan mereka. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena bagaimanapun kami juga merantau, kita juga merantau dan kadang-kadang kita berpisah dengan anak. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat anak saya paling besar, dia selalu mengatakan, dulu ayah tidak bersama kami. Kalimat ini Allahu Akbar menyayat hati. Karena masa-masa manja tidak akan terulang. Betapa ramai kita merasa baru beberapa tahun ternyata anak kita sudah meninggalkan kita, sudah sekolah, sudah dewasa. Makanya 3-7 tadi itu penting kita jaga bersama dan kita tidak termasuk yang melalaikan karena kewajiban kita untuk mereka juga. Tapi bagaimanapun mungkin kalau bisa maka mungkin gaji kita tidak terlalu banyak, tapi kita bisa bersama mereka. Tujuannya supaya nanti mereka juga membersamai kita dikala kita sudah tua. Makanya orang yang selalu bersama anaknya dikala mereka masih kecil, maka harapannya besar nanti anak juga akan selalu membersamai mereka dikala mereka sudah mulai menganjak usia senja. Dan semoga Allah jadikan kita orang tua yang dicintai oleh anak-anak kita dan mereka senantiasa bersama kita dan menjaga kita dan senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Afwan Ustaz, ini udah ada satu yang raise hand, tapi masih ada yang di Mungkin kolom satu chat. soalan lagi ya, karena kita siap-siap mau ini. Barakallahu fik. Wafik barakallahu. Tapi Ustaz, mungkin untuk tidak menunda waktu, Iya. Uktuna Putri, tafadholi untuk pertanyaan langsung. Bismillah, jazakallah khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, bisa dimurojaah sedikit, Ustaz. Ketika kita berusia mencapai 40 tahun, seseorang itu tidak akan berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya. Dan itu juga diterangkan supaya doanya di surat Al-Ahqaf ayat 15 gitu ya Ustadz ya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Gitu Ustadz. Afwan Ustadz, bisa dimurojaahkan Ustadz kebiasaan seperti apa ya Ustadz? Apakah misalnya Ustadz ketika ada orang yang mungkin usianya sudah lanjut, usia 60-70 tahun masih lalai, misalnya masih sering ya menonton yang tidak bermanfaat, masih sering berkumpul dengan ya bergibah dan lain-lain, apakah itu termaksud dari kebiasaan yang tidak berubah semenjak umur 40 itu Ustadz? Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah menjaganya, menjaga kita semua. Tentu sebelumnya kami mohon maaf ya, karena mungkin pernyataan seperti ini Allahu a'lam kami tidak tahu. Dan pernyataan seperti ini mungkin bisa membuat seseorang termotivasi atau juga bisa membuat seseorang down. Sehingga kita tidak mengatakan yang demikian. Tapi kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika dia sudah sampai di puncaknya dan umurnya 40 tahun, dia pun mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Karena umur 40 tahun itu adalah puncak kedewasaan. Artinya, disitulah kita betul-betul matang dalam semuanya. Dalam sisi agama, dalam sisi pemikiran. Maka dia meminta kepada Allah agar ditambah selalu nikmat. Kemudian untuk menjadi anak yang wan'amala salihan tarda. Kemudian dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian setelah itu Allah ceritakan di akhir, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Kenapa anak keturunan diperbaiki? Karena dia juga berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ayat ini tidak menceritakan tentang kalau umur 40 tahun tidak ada perubahan. Tidak. Bukankah tadi kita menceritakan kisah tentang Fudail umur 60 tahun?
Betapa banyak para sahabat yang umur 40 tahun ke atas baru bertobat, baru pindah agama, baru mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok misalnya Al-Abbas, kapan dia masuk Islam? Kita tengok misalnya Abu Sufyan, kapan dia masuk Islam? Jadi artinya, kalau kita mengatakan tidak akan berubah sikap, itu bisa jadi membuat sebagian kaum muslimin tentu mereka mundur ke belakang. Artinya, dikala kita berumur 40 tahun, di saat itulah kita ingat bahwa kita sudah tidak muda lagi. Artinya kita lebih, karena kaki kita separuh sudah melangkah di surga atau neraka, di akhirat itu istilahnya. Sehingga kita sudah mulai berpikir, sehingga kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu adalah puncaknya, puncak karir, puncak umur, puncak kekuatan, bahkan puncak nafsu. Disitulah, maka di saat itulah kita kekang. Makanya kalau kita berhasil, maka di saat 50 tahun ke atas kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita gagal, maka semoga Allah berikan kemudahan dan kesempatan. Makanya kita tidak mengatakan tidak berubah, karena bisa jadi berubah. Karena perubahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umur 40 tahun itu ada makna yang banyak. Salah satunya adalah bagaimana Allah kembali mengingatkan bahwa kamu tidak muda lagi. Kamu sudah 40 tahun dan di saat itulah ujian sudah mulai, kematangan sudah mulai, kedewasaan berpikir. Kita pun berpikir untuk apa sih kita berada di dunia. Jadi pikiran kita seperti itu. Tapi apakah kebiasaan bisa berubah, bisa tidak berubah? Bisa berubah, bisa berubah. Tidak ada istilahnya tidak berubah. Dan betapa banyak mereka yang berubah dikala mereka sudah berumur 70 tahun. Dikala mereka berumur 80 tahun. Iya, mungkin kebiasaannya iya, tapi kita tidak mengatakan yang demikian karena Allah tidak menyebutkan. Mungkin ada sebagian penelitian, tapi kalimat-kalimat ini mengatakan tidak berubah, tentu akan membuat orang yang masih melakukan keburukan, mereka sulit untuk berubah, percuma. Saya juga tidak berubah, sehingga pada akhirnya mereka terputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawaban singkat ya, karena waktu kita tidak bisa lagi. Insya Allah semoga nanti bisa dilanjutkan tentang masalah ini. Rahasia, kan ada kitab rahasia umur 40 tahun. Tapi bagaimanapun, rahmat dan kasih sayang Allah tidak melihat umur. Rahmat dan kasih sayang Allah tidak melihat umur. Maka di antara doa yang terbaik adalah minta rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika la yamlikuha illa ant. Artinya, pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Kami mohon maaf ya kalau pembahasan kita tidak terlalu berlama-lama. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, ikhlas dalam ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama membawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik atas kajian sampaikan. Ya sangat bisa dimengerti, waktu sangat singkat karena Ustaz harus kembali ke Masjid Nabawi. Tapi alhamdulillah Ustaz telah menyempatkan diri untuk memberikan kajian kepada kita. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang sampaikan oleh Ustaz. Beberapa poin tadi sampaikan Ustaz, mungkin karena keterbatasan waktu nanti insya Allah kita akan share. Tapi insya Allah kita akan bertemu kembali insya Allah ya Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Amin, amin. Barakallahu fiik Ustaz, dan jazakumullah khair kepada jamaah yang telah bergabung kepada Zoom meeting kita berkaitan dengan, mohon izin Ustaz membacakan kajian-kajian kita dengan asatis yang lain. Untuk tiap Selasa, pekan 2 dan pekan keempat pada duhur, insya Allah kita hadir dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Syafiq Riza Hazan Basalam Hafizahullah Ta'ala. Ini adalah khusus Jumat. Hari Rabu pada duhur 2 pekan sekali kita hadir kembali dengan Ustaz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Dan hari Kamis pada Isya pekan pertama kajian keluarga bersama Ustaz Aminur Baiz dalam pembahasan pengantar ilmu akidah. Dan hari Jumat pada sholat Jumat waktu Indonesia Barat kita hadir dalam kajian keluarga bersama Ustaz Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Hasyama'il Al-Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita memulai kajian dengan Ustaz Arif Al-Bahari Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mahkota Surga. Insya Allah kalau ada PDF bisa di-share Ustaz ya nanti. Insya Allah. Jamaah bisa mengikuti kajian dengan tertib juga dan bisa ada pegangan dari. Demikian kajian yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Guru Muskat. Insya Allah kita share kajian-kajian di Instagram dan juga di
Facebook. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di beberapa media sosial. Ustadz, ada channel yang bisa di subscribe? Belum ada, Ustadz. Kita belum ini Insya, Allah musta'an. insya Allah dimudahkan, Ustadz. Allah Amin, nanti amin. bisa memiliki channel deh. Demikian kajian yang sampaikan, dan sekali lagi jazakumullah khair kepada jamaah, jazakumullah khair kepada Ustadz, barakallahu fiik atas kajian yang sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Kita Wa izin fiik ya. barakallahu Ustaz. Amin, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakum